Oke, selamat sore. Kita akan melanjutkan kuliah sebelumnya oleh Pak Ahmad tentang kalau di Atkins itu bab 11 ya. Di Atkins bab 11 yaitu tentang struktur molekul. Kemarin sudah dibahas sampai dengan teori ikatan valensi ya. Nah, sebelum masuk pembahasan berikut setelah teori ikatan valensi adalah teori orbital molekul. Saya ingin beritahu bahwa di SMA Anda mendengar istilah teori ikatan itu melalui konsep-konsep apa saja? Misalnya. Oh? Di SMA teori ikatan itu ada konsep apa saja misalnya masih teringat? Ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan logam, dan lain-lain. Nah, sekarang mengenai ikatan kovalen, ada konsep apa? Ada polar, ada non-polar, lalu? Kovalen koordinasi. Nah, ketika terbentuk ikatan, misalnya molekul SF6, konsep apa yang Anda ingat? SF6, terus CH4, apa? Hibridisasi, ya. Ada hibridisasi sp3, hibridisasi sp3d, dan sebagainya. Itu yang kita sudah tahu di SMA. Lalu ada apa saja? Apalagi selain hibridisasi? Pernah dengar istilah overlap? Ya, dan sebagainya. Jadi istilah overlap, istilah hibridisasi, lalu orbital hibrida, dan sebagainya. Itu sebetulnya semua konsep-konsep dalam payung teori ikatan valensi yang kemarin dibahas. Ya, walaupun istilah teori ikatan valensi tidak pernah disebut sekalipun di SMA ya. Betul ya? Jadi istilah teori ikatan valensi tidak, biasanya langsung hibridisasi, lalu ada eksitasi, lalu ada dan lain-lain ya. Tapi sebetulnya semuanya itu adalah masuk teori ikatan valensi ya. Yang kita kenal di SMA selain teori Lewis. Nah, sekarang ada teori yang lain selain ikatan valensi yang belum pernah di SMA. Jadi saya ulangi, teori ikatan valensi sebetulnya bersama teori orbital molekul dan teori yang lebih maju itu sering disebut sebagai teori struktur elektron. Ya, itu istilah umumnya adalah teori struktur elektron. Konsep-konsep pentingnya ini tadi, pasangan elektron, ada spin ke atas, spin ke bawah, ada tumpang tindih atau bahasa Inggrisnya apa? Overlap. Lalu ada istilah ikatan sigma, ikatan pi. Di SMA tidak, tapi di TPB sudah diberitahu, di kimia organik sudah diberitahu. Hibridisasi di SMA sudah, ya. Itu semua sebetulnya ikatan valensi. Nah, sudah dibahas juga sebelumnya tentang molekul di atom yang intinya sama, yaitu misalnya H2, O2, N2 dan sebagainya, ya. Intinya sama. Sudah dibahas juga mengenai molekul poliatom. Jadi atomnya lebih dari satu, misalnya NH3, CH4 dan sebagainya. Ya, itu yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk teori baru yang belum pernah dibahas di sekolah menengah. Ya, apa perbedaannya? Secara sederhananya begini. Teori ikatan valensi itu membedakan elektron berdasarkan statusnya. Ya, ada elektron yang dipakai untuk membentuk ikatan, kita sebut elektron ikatan, ya, di mana terjadi overlap dan sebagainya. Ada elektron kulit dalam yang tidak terlibat. Betul ya? Ada elektron kulit dalam yang tidak terlibat. Bahasa Inggrisnya itu core elektron. Tapi kalau kita terjemahkan core itu sebagai biasanya apa? Core, inti. Nanti nukleus, inti juga gitu kan, itu repot ya. Jadi kalau kita disebut core elektron itu elektron inti, membingungkan juga, mana ada elektron di inti gitu kan ya. Tapi maksudnya core electrons itu adalah bukan elektron di inti, tapi elektron di kulit dalam, ya. Lalu ada elektron bebas, walaupun di kulit luar tapi tidak terlibat dalam ikatan. Nah, perbedaannya dengan teori orbital molekul, kalau teori orbital molekul elektron menyebar di keseluruhan molekul, elektron apapun itu, ya. Jadi pembentukan ikatan melibatkan seluruh elektron, tidak cuma elektron valensi saja, makanya namanya khas
teori ikatan valensi, jadi elektron valensi terutama, walaupun kadang-kadang melibatkan elektron dalam sedikit. Dalamnya cuma paling satu lapis ke bawah ya. Yang dalam sekali tidak. Sedangkan teori orbital molekul melibatkan semua. Nah, kita mulai dengan yang sederhana saja dulu. Yang pertama H2+, ada berapa elektron? Satu, jelas ya. Lalu molekul di atom yang homonuklir, itu kita akan bahas secara cepat saja, karena waktunya cuma sebentar, hari ini 1 jam ya. Nanti kita akan dalami berikut. Kita akan hanya mengulang yang Anda sudah dengar di TPB untuk yang homonuklir ya. Lalu ada yang heteronuklir. Heteronuklir juga mengulang yang TPB, yaitu NO, CO, OF dan sebagainya ya. Nah, kita akan bahas satu hal yang mungkin kurang dibahas di TPB, yaitu misalnya molekul di atom heteronuklir tapi beda periode ya. Di tingkat pertama umumnya itu satu periode ya, periode 2 misalnya gitu kan ya. Nanti kita akan coba bahas bagaimana kalau beda periode. Itu molekul untuk yang heteronuklir. Terus kita coba juga bahas poliatom, walaupun tidak akan sebanyak di teori ikatan valensi karena teori orbital molekul lebih rumit. Nah, kita mulai dengan seperti tadi disebut, yang paling sederhana dulu. Molekul yang tidak ada yang lebih sederhana dari ini. Ya. Tapi sebetulnya molekulnya bukan molekul netral, tapi molekul ion. Ya. Jadi berupa molekul artinya lebih dari satu inti. Ya. Tapi elektronnya hanya sebuah. Ya. Nah, Hamiltoniannya, coba cari molekul yang lebih sederhana lagi, ada lagi nggak? Dari ini? Nggak ada ya. Jadi definisi molekul adalah intinya harus lebih dari satu. Dan yang paling sederhana adalah elektronnya cuma satu. Gitu ya. Jadi intinya lebih dari satu, elektronnya cuma satu. Nah, Hamiltoniannya adalah min. Untuk memperjelas, min H coret kuadrat per 2M ini adalah turunan kedua terhadap X, Y maupun Z. Saya ingatkan kembali, walaupun tidak disebutkan di buku, saya ingatkan kembali yang disebut del kuadrat itu adalah dou kuadrat per dou X kuadrat tambah dou kuadrat per dou Y kuadrat tambah dou kuadrat per dou Z kuadrat. Kalau koordinatnya kartesius ya. Kalau koordinatnya polar, kumpulkan pada hari, jangan Jumat lah ya, hari Rabu depan ya. Jadi kalau koordinat kartesius begini, koordinat polar itu del kuadrat itu dalam bentuk seperti apa ya. Nah, ditambah V yaitu energi potensial, di mana V-nya yang di kanan itu, yaitu V sama dengan min E kuadrat per 4pi epsilon 0 kali seper R A1 tambah seper R A2 minus seper R ya. Jadi itu adalah potensialnya. Coba kita analisis kenapa Hamiltoniannya begitu. Yang pertama, rumusan ini secara umum sederhana. Yang ini adalah menggambarkan energi kinetik, ini energi potensial, selalu begitu. Energi kinetiknya adalah energi kinetik semua elektron. Jadi kalau elektronnya lebih dari satu, di sini ditambahkan sigma ya, untuk semua elektron. Kenapa tidak ada energi kinetik inti? Kita gunakan pendekatan yang sudah dibahas kemarin, yaitu pendekatan Born-Oppenheimer. Karena elektron jauh lebih ringan dari inti, sekitar 1/2000 dari inti, maka ketika inti bergerak
Jadi kalau misalnya ini inti, misalnya kayak saya sederhanakan aja untuk hidrogen. Inti lalu elektron bergerak. Kalau dia ukurannya elektron hanya separuh atau seperempat dari inti, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika dia di atas ini agak ke bawah ya. Kalau titik pusat masanya dianggap diam. Ketika dia di sini dia agak ke kiri ya. Ketika dia di bawah dia agak ke atas. Gitu kan? Jadi akan terjadi gerakan elektron bergerak mengelilingi inti seperti itu ya. Ketika di sini dia akan ke sini dan seterusnya, ya kan? Tapi kalau misalnya inti itu 1/2000 dari massa inti, bisa dibayangkan ketika ini di sini, ini turun dikit. Nah, kira-kira gitulah turunnya, nggak kelihatan ya, tidak terasa turunnya. Ketika ke sini dia agak kalau ketika di atas dia agak ke bawah sedikit ya, bergerak. Ke sini dia agak bergerak ke arah kiri. Nah, sudah saya gerakan ke kiri dikit gitu kan. Nah, nggak kelihatan karena ini massanya jauh lebih besar dari massa inti gitu ya. Sehingga kita pendekatan Born-Oppenheimer yang sudah dibahas kemarin menyatakan bahwa pada penyelesaian persamaan Schrödinger kita anggap intinya diam ya. Kita anggap intinya diam, yang bergerak cuma elektron. Kembali ke sini, jadi ini aja energi kinetik elektron yang sudah diubah menjadi operator kan. Ya, aturan operatornya pakai hipotesis dan sebagainya silahkan Anda lihat lagi pada pembahasan yang lalu. Ini adalah energi potensial. Nah, sekarang kita lihat energi potensialnya bagaimana. Ada inti, lalu elektron satu buah. Ya. Energi potensialnya adalah energi interaksi antar partikel-partikel ini. Jadi ada berapa interaksi? Ada antara ini dan ini, ada ini ya. Sudah, ada 3 macam. Sekarang saya tanya, energi interaksi ini positif atau negatif? Kalau kita anggap energi potensialnya ketika jaraknya tak hingga adalah 0. Ini positif atau negatif? Positif. Ini negatif, ini negatif. Ya. Kalau dikaitkan kestabilan kita tahu kalau tarik menarik dia stabil, kalau tolak menolak dia akan menyumbang pada ketak stabilan ya. Kalau ketak stabilan energinya tinggi, kalau stabil energinya rendah. Karena itu di sini ini minus, yang ini plus ya. Jadi ini adalah interaksi antar, jadi kita sudah langsung bisa menduga bahwa R ini adalah jarak antara inti ya. Sedangkan ini adalah jarak antara elektron. Salah ini. Mestinya gimana? Nah, antara elektron pertama dengan inti Ha. Ya, ini antara elektron pertama dengan inti B ya. PR kedua. Nah, ini PR baru nomor 1 tadi kan ya, koordinat polar. Anda kerjakan. PR yang kedua, supaya Anda melatih membuat rumusan Hamiltonian yang sederhana saja, tidak usah diuraikan psi kuadrat delta kuadratnya seperti apa, yaitu tulis Hamiltonian untuk H2 minus. Nah, tadi kan H2 plus. Saya minta membuat H2 minus. Bagaimana Hamiltoniannya ya. Oke. Berikutnya R jarak inti, Ra1 jarak inti atom H pertama dengan elektron, sedangkan B1 adalah jarak antara inti atom H pertama dengan H kedua dengan elektron. Fungsi gelombang yang diperoleh dari persamaan Schrödinger itu akan menjadi akhirnya H psi sama dengan Epsi ya. Jadi H-nya menggunakan yang atas, masukkan ke persamaan Schrödinger, diselesaikan. Dengan menyelesaikan itu kita dapatkan psi ya. Psi itu akhirnya yang disebut sebagai orbital molekul. Ya. Jadi yang disebut orbital molekul pada dasarnya adalah fungsi gelombang untuk elektron, gitu ya. Tapi di dalam molekul, gitu kan ya. Sedangkan kita tahu sebelumnya orbital atom adalah fungsi gelombang untuk elektron, tapi di dalam atom, gitu ya. Jadi selesaikan saja itu persamaan Schrödinger-nya akan diperoleh fungsi gelombang untuk elektron yang dikenal sebagai orbital molekul. Nilai kuadrat dari psi itu pakai ini tuh maksudnya tergantung dia ada imajinernya atau tidak ya. Kalau ada imajiner kan psi bintang psi ya. Kalau tanpa imajiner real saja tinggal kuadratkan saja. Ya, tinggal kuadratkan saja. Nah, kuadrat nilai
mutlak ya, kita sebut saja nilai mutlak, itu menggambarkan distribusi kerapatan elektron dalam molekul. Ya, jadi kalau nilainya besar akan kerapatannya tinggi, dia sering bergerak di situ. Kalau nilainya kecil, artinya dia jarang di situ. Itulah ya. Oke, itu untuk molekul ion hidrogen, pendekatannya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara menyelesaikannya. Sebetulnya persamaan Schrödinger ini ya, yang menggunakan H ini dengan V-nya adalah ini, sebetulnya bisa diselesaikan ya secara matematik, asalkan pakai pendekatan Born-Oppenheimer, intinya dianggap diam, itu bisa diselesaikan dengan cara yang luar biasa rumit ya, pakai fungsi Laguerre dan sebagainya, yang dibahas kalau di matematika rasanya di tingkat 3 atau 4 ya. Jadi mustahil kita membahasnya secara matematik yang lengkap di tingkat 2 gitu kan ya. Anak matematik aja baru belajar fungsi khusus Laguerre dan lain-lain, itu baru di tingkat 3 atau 4. Jadi apa yang Anda perlu terima? Yang perlu Anda terima cuma gini aja, percayalah bahwa itu bisa diselesaikan gitu kan. Ada fungsi gelombangnya, hasilnya seperti apa, nanti kita akan membahasnya secara kualitatif ya, karena matematiknya sangat kompleks ya. Nah, sekarang begini masalahnya, kalau ini kita selesaikan dengan cara tadi, lalu elektronnya ditambah jadi 2, yaitu molekul H2, itu akan menjadi masalah, tidak bisa diselesaikan secara oleh orang matematik yang paling pintar sekalipun. Sehingga saya bisa menjamin kalau ada yang bisa menyelesaikannya secara analitis, seorang matematik pasti dapat hadiah Nobel. Karena sejak ini dikembangkan tahun 30-an tahun apa, sampai sekarang tidak ada yang bisa menyelesaikannya secara analitis kalau elektronnya lebih dari 1. Matematiknya luar biasa sulit. Akhirnya kita menggunakan pendekatan aproksimasi. Pendekatannya bagaimana? Pendekatan yang dilakukan itu adalah yang disebut sebagai kombinasi linear orbital-orbital atom. Jadi bukannya kita menyelesaikan itu, persamaan Schrödinger-nya diselesaikan, persamaan diferensial Schrödinger order 2 ya, turunan kedua kan, diselesaikan secara matematik, secara analitis. Pilihannya adalah kita membuat solusi hampiran, penyelesaian hampiran. Bahasa Inggrisnya hampiran, approximation ya. Jadi kita melakukan mengira-ngira solusinya dengan cara hampiran. Nah, hampirannya adalah dengan menganggap bahwa fungsi gelombang dari molekul tersebut adalah kombinasi linear dari orbital-orbital atomnya. Jadi di sini kita lambangkan saja orbital molekul itu, fungsi gelombangnya lambangnya seperti ini, psi kita baca ya. Sedangkan orbital atomnya kita sebut sebagai, kita lambangkan dengan ini. Kita sebut namanya apa? Ada yang tahu? Kalau huruf Yunani begini? X, bukan. Apa? Ini agak aneh memang. Ya. Chi, ya. Jadi Chi itu untuk melambangkan fungsi gelombang untuk elektron dalam atom, sedangkan Psi itu untuk melambangkan fungsi gelombang elektron dalam molekul. Yang pertama disebut sebagai orbital atom, yang kedua disebut sebagai orbital molekul, ya. Nah, jadi A itu singkatan aja seperti biasa. Kita menampilkannya supaya mahasiswa tidak melihat sebagai sesuatu yang rumit-rumit amat. Tulisan yang seperti ini dituliskannya A saja gitu ya, supaya kelihatannya wah gampang-gampang saja gitu kan ya. Jadi A itu adalah sebetulnya fungsi gelombang orbital, fungsi gelombang elektron dalam atom H yang pertama, yaitu yang berada di dalam subkulit 1s. Atomnya kita sebut A. Sedangkan B besar itu melambangkan orbital
menggambarkan fungsi gelombang elektron dalam atom H yang kedua yang kita sebut B ya, yang berada dalam subkulit 1s. Akhirnya singkatnya kita sebut A itu adalah orbital atom untuk elektron dalam atom hidrogen pertama, sedangkan B itu melambangkan orbital atom untuk elektron dalam atom hidrogen yang kedua. Oke, dan N itu adalah faktor penormalan atau normalization factor ya. Superposisi di atas akhirnya disebut sebagai kombinasi linear orbital-orbital atom, disingkat LCAO. Orbital molekul yang dihasilkan dari hampiran tersebut disebut LCAO-MO. Jadi kalau dibahasakan pakai bahasa Indonesia disebut sebagai orbital molekul yang dihasilkan dari kombinasi linear orbital-orbital atom. Gitulah ya, namanya sepanjang itu kira-kira ya. LCAO-MO. Dan khusus untuk interaksi 1s di atas disebut sebagai sigma. Cara mengingatnya untuk sigma itu, selain sigma Anda mengenal apa? Pi. Selain pi ada apa? Delta. Selain delta ada apa? Gamma. Salah. V. Selain V baru gamma. Dan seterusnya, eta dan sebagainya. Cara ngingetnya gimana nih? Bagaimana ini untuk mengingat ini bukan gamma tapi V. V. Kalau pi kan begini nulisnya kan. Ngingatnya gimana? SPDF. G, H, I, J dan seterusnya. Ya. Cuma pakai huruf Yunani gitu aja ya. SPDF sigma pi delta V. Iya kan? Ya. Oke. Jadi itu pelambangannya. Dengan cara kita normalkan, ingat yang disebut menormalkan adalah ini sebetulnya sudah dibahas di bab-bab sebelumnya. Yang disebut penormalan adalah integral dari psi bintang psi d tau ya. D tau itu kalau dalam koordinat kartesius gimana? dx, dy, dz. Mengingatkan kembali kalau polar d tau-nya sama dengan dr, d theta, dv. Betul? Ada yang kurang? Karena kalau dr, d theta, dv, dr-nya itu satuannya meter, d theta, dv itu tanpa satuan. Jadi meter akhirnya. dr, d theta, dv, sedangkan ini meter, jadi meter kubik kan? Ini harus meter kubik juga. Oke, kamu tidak yakin begitu. Oke, jadi PR nomor 3 ya. Jadi PR nomor 3-nya aja kalau misalnya dalam koordinat kartesius dx, dy, dz, kalau dalam koordinat polar apa? Ya. Oke. Ini penormalan, ini harus sama dengan 1 ya. Kalau ini kita ganti j dx, dy, dz, ya artinya ininya harus integralnya 3 kali ya. Tapi untuk supaya kelihatan sederhana, kita ganti d tau lah. D tau itu maksudnya menggambarkan integral volume ya. Itu harus sama dengan 1. Dengan mengatur supaya itu sama dengan 1, diperolehlah n itu sama dengan 2 kali 1 plus s pangkat setengah. Dengan s-nya nilainya setelah diselesaikan nilainya 0,59, sedangkan n-nya diperoleh 0,56 ya. Dengan satu catatan, s itu adalah integral dari psi yang tadi apa? Integral nggak usah ditulis sebagai psi. Integral a kali b d tau. Jadi s itu adalah integral dari dua fungsi gelombang yang berbeda, yaitu dari atom pertama dengan dari atom kedua. Nah sekarang kita lihat orbital ikatan. Orbital ikatan itu adalah orbital yang merupakan hasil orbital molekul yang merupakan hasil dari interferensi atau superposisi yang saling menguatkan. Sedangkan orbital anti ikatan adalah
orbital molekul yang diperoleh dari superposisi atau interferensi atau interaksi yang saling melemahkan, ya, antara kedua orbital atom. Sekarang kita lihat. Kita kembali ke sini, persamaan ini, ya. Kalau misalnya kita gunakan yang psi sama dengan tetapan normalisasi kali A ditambah B, ya. Maka normalisasinya bagaimana? Integral dari psi kuadrat d tau harus sama dengan 1. Jadi integral dari di sini jadi n kuadrat, betul? Terus ini jadi apa? A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. AB inilah yang disebut sebagai S tadi, ya, d tau sama dengan harus 1, gitu. Jadi ini adalah fungsi gelombang untuk atom pertama, ini fungsi gelombang untuk elektron di atom pertama, ini fungsi gelombang untuk elektron di atom kedua. Akhirnya muncul AB, ya. S sama, nah akhirnya kalau mau ditulis terpisah-pisah kan jadi n kuadrat kali integral A kuadrat d tau ditambah 2 integral AB d tau ditambah integral B kuadrat d tau, di mana d tau sekali lagi itu tadi, ya, integral terhadap ruang. Anda tahu nggak ini hasilnya berapa sih? Integral dari kuadrat fungsi gelombang pertama, yaitu fungsi gelombang elektron dalam atom pertama. Di sini kalau cuma kita menyelesaikan ini saja, seolah-olah kita melihat dia sebagai atom pertama dengan 1 elektron, sudah. Tidak ada yang lain. Nilainya berapa? Berapa nilainya? 1. Betul. Karena kan setiap fungsi gelombang harus dinormalkan, ya. Hasil normalisasi adalah integralnya harus 1. Karena kebolehjadian untuk menemukan elektron di seluruh ruang harus 1, kan, ya. Kecuali kalau integralnya tidak ke seluruh ruangan, cuma sebagian ruangan. Nanti kebolehjadiannya integralnya bisa 0,2, artinya hanya punya kebolehjadian 20%, gitu kan pengertiannya, ya. Jadi ini sudah pasti 1. Ini seperti cuma melihat atom saja tanpa yang lain, ya. Melihat 1 atom. Ini nilainya 1 karena sudah ternormalkan. Akhirnya n kuadrat apa? 1 tambah 2s, ya, tambah 1 lagi. Ini harus sama dengan 1. S-nya aja yang diintegralkan dengan cara kedua fungsi gelombang itu dikalikan lalu diintegralkan, hasilnya bagaimana. Dengan cara itulah kita dapatkan S-nya harus sekian. Setelah S-nya sekian, sebetulnya cukup dikasih tahu S, ya. Kalau S-nya kamu diberitahu kan N pasti dapat, ya. Betul kan? Ya, silahkan dicek. Ini adalah orbital ikatan disebutnya. Sedangkan yang satu lagi, kalau kita lihat orbital jenis satu lagi, yaitu kalau saling melemahkan. Itu merupakan, ya, kebolehjadiannya adalah, rapat kebolehjadiannya adalah kuadrat dari fungsi gelombangnya, di mana fungsi gelombangnya yang dipakai adalah selisih, ya. Kalau anti ikatan. Kalau ikatan tadi kan jumlah. Selisihnya kalau setelah dikuadratkan akhirnya menjadi begitu, kan? Silakan itu diteruskan sampai integral begini. Akhirnya menjadi psi-nya adalah n kali a min b. Dengan sendirinya n yang ini n yang berbeda dengan n yang sana, ya. Kita kasih aksen lah, ya. Kita lakukan hal yang sama seperti ini. Hasilnya berbedanya cuma di sini aja, kan, ya, tandanya jadi negatif, ya. Sehingga diperoleh menjadi a kuadrat tambah b kuadrat min 2ab. Setelah diintegralkan nanti di sini hasilnya yang sama dengan 1 jadi apa? Ini silahkan dilakukan dengan cara yang sama. Hasilnya di sini n kuadrat kali 1 min 2s plus 1, gitu kan, ya. Jadi 2 minus. Ini harus 1. Ininya dikerjakan dulu, ya. Integralnya, nilai S-nya diintegralkan, dapat, menariknya adalah kalau di sini dapat N-nya adalah S-nya 0,59, itu hasil integral, ya.
Kenapa 0,59? Silahkan aja coba integralkan. Hasilnya pasti 0,59 gitu ya. Jadi tapi sangat sulit memang mengintegralkan. 0,56 itu silahkan dicek ya, kalau S-nya 0,59 nanti N-nya akan menjadi 0,59. Sedangkan kalau untuk yang satu lagi, yang ini, saya tuliskan saja, Anda bisa tambahkan di situ. N-nya sama dengan bukan 0,56 tapi 1,1. Ya. Tetapan normalisasinya adalah 1,1. Nah, saya ingin sekarang memberi makna pada pembahasan kita itu. Lalu maknanya apa? Maknanya begini. Kita punya atom hidrogen. Ketika membahas atom, kita sudah bahas bahwa orbital 1s itu adalah nilai fungsi gelombangnya di sekitar inti atom, di sini, di sini, di sini, asal jaraknya sama, nilainya sama, betul? Ya, makanya digambarkan sebagai bola. Sedangkan kalau orbital 2p kan tidak sama ya, di sekitar itu. Ini jadi nilainya dan di mana-mana positif. Cuma positifnya mungkin nilainya berubah makin lama makin apa? Makin jauh nilai fungsi gelombangnya makin kecil, karena makin jauh pasti kebolehjadian untuk menemukan elektron kecil kan ya. Sehingga kalau jauh luar biasa mendekati 0, gitu kan ya. Itu adalah orbital yang pertama. Orbital yang kedua gitu juga fungsi gelombangnya. Bayangkan, anggap saja positif, walaupun bisa juga kita sebut negatif karena tetapan normalisasi di depannya kan terserah mau positif atau negatif asal integral kuadratnya sama dengan 1 kan ya. Jadi sebetulnya terserah negatif atau positif, tapi kita bayangkan saja yang satu lagi juga positif. Kalau yang disebut kombinasi linear antar atom orbital artinya kita menjumlahkan nilai fungsi gelombang yang ini dengan fungsi gelombang yang satu lagi ya. Yang terjadi adalah nilai ini inti, bayangkan ini inti, ini nilainya positif di mana-mana, di sini positif ya. Jadinya yang ini juga di positif di mana-mana, nilai fungsi gelombangnya di sini juga positif. Kalau dijumlahkan ini akan saling memperkuat sehingga nilai fungsi gelombang di sini membesar ya. Kuadratnya juga membesar. Apa maknanya kuadratnya membesar? Kebolehjadiannya besar. Kalau kebolehjadian besar artinya elektron sering bergerak di sini. Sekali-sekali jalan-jalan ke sebelah sana dari inti ini dan ke sebelah kanan dari inti yang ini ya. Jadi jalan-jalannya elektron lebih sering di sini. Apa yang terjadi? Kerapatan elektronnya yang tinggi yang menyebabkan inti ini ditarik mendekat ke tengah dan inti ini ditarik mendekat ke tengah. Itu yang menjadi orbital ikatan. Iya kan? Sedangkan kalau anti ikatan, yang ini nilainya positif, yang ini nilainya negatif. Sehingga di sini ya dari sini positif, dari sini negatif, sehingga saling melemahkan kan? Sehingga di sini rendah sekali fungsi gelombangnya. Kuadratnya juga rendah. Sedangkan kuadrat itu menggambarkan rapat kebolehjadian. Sehingga di sini kebolehjadiannya rendah, sehingga elektron lebih sering bergerak di mana? Di luar sana. Karena bergerak di luar sana, maka kedua inti ini akan saling tolak. Karena inti positif dan positif jelas saling tolak. Kerapatan elektron di tengahnya tidak mampu untuk menahan atau mengurangi tolakan antar inti ini, gitulah ya. Kalau sebaliknya yang pertama tadi di sini elektronnya banyak di sini kan. Itulah yang disebut orbital ikatan dan anti ikatan. Kalau mau dilihatkan secara matematik, kita lihat orbital ikatan begini. Jadi ini ada fungsinya kira-kira seperti ini, yang kedua fungsinya kira-kira seperti ini. Setelah jumlahkan adalah fungsinya yang ini ya, ini jumlahnya. Gitu. Sehingga menjadi ada kebolehjadian di tengah-tengahnya yang cukup tinggi. Sedangkan yang kedua, yang satu positif, fungsi gelombangnya yang ini ke sini nih maksudnya, simetris ya. Ke kiri maupun ke kanan simetris di sekitar inti atom yang ini. Sedangkan yang ini fungsi gelombangnya negatif ya. Dijumlahkan yang mana jumlahnya? Jumlahnya adalah yang ini. Mana nih? Aslinya yang ini kayaknya ya, yang atas ya. Karena setelah jumlahkan dia berkurang karena dari sini dia negatif gitu kan ya. Jadi ini ke sini, terus kemana? Ke bawah, sini, terus ke sana. Jadi ada suatu daerah di mana fungsi gelombangnya di sini 0 ya. Kerapatannya rendah, dikuadratkan juga rendah. Pemahamannya pemaknanya seperti yang saya tadi jelaskan. Ya. Nah, berikutnya untuk molekul di atom homonuklir, saya minta Anda untuk mengingat kembali TPB karena kita akan mengulang yang dibahas di TPB.
yaitu bahwa berbeda dengan molekul ion hidrogen di mana hanya ada satu elektron, sehingga untuk menyediakan orbital molekul bagi satu elektron itu interaksinya cuma melibatkan satu orbital di sini dengan satu orbital di sini. Sekarang kita perluas pendekatan itu untuk molekul di atom homonuklir. Ya, detailnya kita akan bahas ulang di pertemuan berikut. Tapi saya ingin dalam pertemuan singkat ini Anda bisa melihat apa bedanya yang tadi hidrogen yang cuma satu elektron dengan yang banyak elektron. Bedanya adalah kita generalisasi apa yang terjadi. Jadi di sini ada satu S, ini ada satu S, ya, sama seperti tadi satu S dengan satu S saling berinteraksi. Lalu ini dan ini berinteraksi. Ini kita sebut sebagai orbital atom kan ya? Ya, ini juga orbital atom. Singkatannya kita pakai singkatan bahasa Inggris aja lah ya. Seperti ada kesepakatan di antara saintis, walaupun diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tapi ketika menyingkat tetap bahasa Inggrisnya gitu ya. Coba aja dilihat di mana di literatur apa singkatannya tetap dalam bahasa Inggris. Atomic orbital ya. Seperti misalnya VSEPR. Tidak disingkat menjadi TPEKV gitu ya. Tolakan pasangan elektron kulit valensi. Tapi tetap singkatannya VSEPR walaupun diterjemahkannya menjadi tolakan pasangan elektron kulit valensi ya, singkatannya tetap VSEPR. Valential electron pair repulsion ya. Oke. Jadi ini atomic orbital dan hasil interaksi ini akan menghasilkan orbital molekul. Dan hasil interaksinya ada yang saling menguatkan, ada yang saling melemahkan. Yang saling menguatkan akan menyebabkan kerapatan di tengah sehingga tarik menarik. Sedangkan hasil interaksi saling melemahkan akan menghasilkan kerapatan di luar sehingga tolak menolak. Nah, sekarang pertanyaan saya, mana yang energinya lebih rendah? Energi hasil interaksi yang pertama tadi saling menguatkan atau hasil interaksi yang kedua yang saling melemahkan? Mana yang energinya lebih rendah? Yang menguatkan, karena yang menguatkan menghasilkan suatu orbital molekul yang stabil kan, yang mendekatkan itu stabil. Stabil selalu kita tahu stabil energinya rendah, tidak stabil energinya tinggi gitu kan ya. Sehingga di sini akan dihasilkan orbital molekul. Jadi kita buat secara abstraksinya ya. Jadi secara diagramatis apa yang terjadi. Semua yang kita bahas tadi saya gambarkan dengan cara ini ya. Jadi artinya ini berinteraksi dengan ini bisa dua kemungkinan, bisa interaksi yang menghasilkan ini. Yang energinya rendah, ini disebutnya ikatan sigma. Sedangkan yang ini itu adalah sigma. Kalau di TPB disebutnya di sini sigma bintang. Saya pakai istilah TPB dulu aja. Nanti ada cara lain untuk menggambarkannya. Di pertemuan berikut saya akan perkenalkan. Berikutnya ada orbital apa lagi di atasnya? 2s. Ini juga ada orbital 2s. Ada dua kemungkinan juga, bisa interaksi saling menguatkan, menghasilkan orbital molekul yang stabil, interaksi yang saling melemahkan, menghasilkan orbital molekul yang tidak stabil. Ini yang menyebabkan kedua inti saling mendekat, ini yang menyebabkan kedua inti saling menjauh. Ya, jadi seperti itu. Dan seterusnya, kalau misalnya di sini 2p, di sini 2p, di sini ada 3 orbital, di sini 3 orbital saling berinteraksi akan menghasilkan interaksi yang saling melemahkan dan yang menguatkan. Yang menguatkan di bawah ini berlaku hukum kekekalan jumlah orbital. Ya. Walaupun cari di Atkins, cari di textbook manapun nggak ada istilah itu ya. Maksudnya 3 orbital, maka orbital molekul yang dihasilkan akan berapa orbital? 6 orbital ya. Jadi hukum kekekalan jumlah orbital gitu ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi ini dihasilkan berbagai interaksi. Ini disebut sebagai sigma. Di sini disebut sigma yang bintang. Di sini P2PX dengan P2PY, ini P2PX bintang dengan P2PY bintang. Dihasilkan orbital molekul ini ya. Dengan urutan tingkat energi seperti itu,
kalau jumlah elektron lebih besar sama dengan 14 ya. Kalau tidak nanti ada perbedaan sedikit ya. Jadi saya beri contoh misalnya kalau oksigen O2. O2 kalau pakai penjelasan teori ikatan valensi dia adalah suatu molekul yang bersifat diamagnetik karena semua elektronnya berpasangan ketika terjadi overlap ya. Semuanya berpasangan karena dia genap-genap, semuanya berpasangan. Seperti Lewis juga elektron berpasangan. Tapi kalau dari percobaan ternyata O2 tidak bersifat diamagnetik. Dia bisa ditarik oleh magnet, artinya dia bersifat paramagnetik. Artinya elektronnya tidak semuanya berpasangan begini, utara-selatan dengan selatan-utara berpasangan sehingga sifat magnetnya hilang. Tapi ada yang tunggal-tunggal ya, yang utara-selatan tidak saling meniadakan sifat magnetnya tapi saling menguatkan sehingga bersifat paramagnetik. Tidak bisa dijelaskan pakai teori sebelumnya, tapi kalau pakai teori orbital molekul dia mengandung 16 elektron, betul? Ya, silahkan dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tunggal dulu aturan. Aturan? Han atau Hun, tergantung dia orang Jerman atau bukan orang Jerman ya. Kalau orang Jerman bacanya Hun, kalau bukan orang Jerman Han ya. Saya tidak tahu itu orang Jerman atau bukan sih. Oke, terus baru yang pasangannya ya. Sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 elektron. Tinggal 2 elektron lagi, tunggal. Jadi teori orbital molekul bisa menjelaskan bahwa O2 bersifat paramagnetik, yaitu ditarik oleh magnet. Nah, bagaimana menjelaskan ikatan yang ini sama lah ya, cuma daerah geraknya lebih luas ya. Kalau H1S kan lebih terbatas ya, 2S lebih luas daerah geraknya. Bagaimana menjelaskan terjadinya ini? Cara menjelaskannya untuk memberi makna terhadap interaksi tersebut adalah kalau yang sigma 2p, ini inti, orbital mana yang saling berinteraksi? Orbital 2p yang mana? Enggak, tuh X, Y, Z kan tergantung kamu mendefinisikan mana X, mana Y, mana Z. Tapi maksud saya, orbital P yang orientasinya dalam arah ini, depan belakang, arah atas bawah, atau kiri kanan? Kiri kanan, jadi ini, ya, dengan ini. Betul? Interaksinya bisa positif ketemu positif, karena kalau orbital 2p, di orbital atom kita tahu ini positif, ini negatif ya. Tandanya berbeda di sini dan di sini. Jadi ini positif, ini negatif. Positif ketemu positif kan? Itu sigma 2p. Tapi kalau ini positif ketemu negatif, sebelah sana positifnya, itu orbital sigma 2p bintang. Lalu yang pi, yang arah ini dengan arah sini ya. Orbital 2p ini berinteraksi dengan orbital 2p ini. Di mana ini plus min, supaya saling menguatkan. Kalau P2P X, anggap X ke arah kamu, bintang, ini plus min, yang ini min plus ya, saling berinteraksi sehingga saling melemahkan, sehingga menyebabkan kedua inti bukannya tarik-menarik malah saling menjauh ya. Jadi diperolehlah orbital ikatan dan anti ikatan seperti itu ya. Nah, kesimpulan kita sebetulnya seolah-olah ada perjanjian tak tertulis di antara para penulis textbook kimia fisik, yaitu kalau bentuknya linear, sumbu Z-nya di mana? Sumbu Z-nya adalah di sumbu ikatan. Ya, sumbu X-nya di arah lain. Misalnya X-nya arah kamu, arah Y-nya yang tegak ya. Jadi seperti ada perjanjian, ini adalah sumbu Z-nya. Makanya di sini disebut ini X, ini Y ya. Z itu adalah yang ini, yang berinteraksi menghasilkan ikatan sigma. Nanti belakangan kita akan lihat kalau misalnya dia membentuk molekul sifatnya planar, datar, perjanjiannya adalah justru sumbu Z-nya tegak lurus bidang. Bidang molekulnya itu disebut sebagai sumbu X dan Y, bidang XY ya. Jadi itu seperti ada perjanjian tak tertulis, konsisten semua buku begitu ya. Walaupun tidak ada keharusan sebetulnya. Iya kan? Terserah kita mau mendefinisikan X, Y, Z. Nah, sebagai penutup, coba Anda bayangkan bagaimana 3D saling berinteraksi.
Ya. 3D saling berinteraksi. 3 itu bentuknya gimana? Orbitalnya? Kalau 3DZ kuadrat gimana? Gini, tapi kalau P itu kan plus minus, kalau ini plus plus. Minusnya tuh di sini. Ya. Ini 3D Z kuadrat. Lalu ada 3, bayangkan aja ini XY yang begini dengan gini ya. Ini tidak sebesar inilah. Ya. Jadi gitulah ya. Ini plus, ini min misalnya ya. Itu? Ini D X kuadrat min Y kuadrat. Lalu ada X, Y. Ini plus, plus, ini min, min. Ini 3D XY. Baru 3. Orbital D ada 5 orbital. 2 lagi. 3D YZ dengan 3D XZ ya. Gambarnya persis sama dengan ini, asalkan ininya diganti, gitu aja kan ya. Ya. Atau Anda gambarkan dengan cara yang lebih sulit, gitu ya, ke arah depan dengan ke arah mana lagi, satu lagi. Gini ya. Ya. Oke. Sekarang bayangkan kalau misalnya molekulnya, ada suatu molekul di atom yang baru ditemukan tahun 2000 sekian, yaitu dari logam transisi periode 4. Molekulnya molekul di atom, yang ternyata ikatan rangkap 5. Ya, dari kekuatan energi ikatannya diperkirakan ikatan rangkap 5. Terbukti bisa terjadi interaksi sampai 3D. Ya. Cara hasilnya bagaimana? Hasilnya nanti polanya jadi 1, 2, 2, 2, 1 gitu. Ada 10 orbital molekul. Ini namanya apa? Salah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Hukum Kalan jumlah orbital. Ini disebutnya sigma. Ini maupun ini disebut pi, ini disebut sigma bintang, ini pi bintang, ini delta bintang, ini delta. Lihat, ini, gitu ya. Oke. Yang ini hasil dari interaksi yang ini, ya. Tadi dalam arah ini, ya. Kalau saling memperkuat, artinya ini positif-positif, yang ini juga positif-positif, gitu ya. Yang ininya yang negatif. Kalau yang saling melemahkan, ini positif-positif, yang ini negatif-negatif, yang ininya yang positif gitu ya. Jadi dikurangi, antara ini dikurangi yang ini. Itu yang bintang. Itu adalah ikatan sigma. Ikatan pi-nya gimana interaksinya? Saya minta Anda untuk memilih. Kalau ini sumbu Z, ya, sumbu X ke arah kamu, sumbu Y ke atas. Yang disebut XZ seperti apa jadinya? Gimana orbitalnya bentuknya? Begini betul nggak? XZ. Jadi gitulah ya maksudnya ya. Ini sumbu sama. Iya betul. Ini sumbu X, ini sumbu Z. Bayangkan ini inti atom ya. Ada interaksi ini dengan yang ini sebelah sini. Di sini plus plus min min. Nanti yang plus ini harus ketemu plus lagi kalau saling menguatkan ya. Kalau saling melemahkan plus ini ketemu min ya. Yang min ini ketemu plus gitu kan. Oke. Satu nanti bisa juga selain XZ, XY. Gimana XY? X-nya ini, Y-nya ini. Begini kan ya? Interaksi dan ini kan. Nanti kalau ini plus plus, ini min min, di sini juga ini plus plus, ini min min ya, supaya saling menguatkan. Itu yang tanpa bintangnya, yang orbital ikatan. Kalau orbital anti ikatan, ini plus plus min min, yang ini min min plus plus gitu ya. Saling melemahkan, itu menghasilkan orbital yang anti ikatan. Ini XY. XZ sudah. Yang belum apa? YZ. YZ gimana? Gini ya? Karena ini Y, ini Z kan? YZ ini dan ini sama lah interaksinya kan? Apalagi yang belum? XZ sudah tadi di awal, setelah DZ kuadrat.
Lalu XY saya bilang. Lalu YZ. X kuadrat min Y kuadrat. Gimana orbitalnya? Bentuknya? Gimana? Ini di gimana ini? Di gimana ini? Diputar 90 derajat ke arah sini ya? Gitu? Terus setelah itu diputar berapa derajat? 45 derajat, bagus. Gitu kan ya? Ini kan XY ya? XY ketemu XY. Pertanyaan saya. Dari 4 macam interaksi itu, kan tadi satu interaksi sudah selesai, yaitu yang DZ kuadrat ya. Bisa saling menguatkan, bisa saling melemahkan. Dari 4 interaksi itu, baik saling menguatkan maupun melemahkan, menghasilkan 8 macam orbital. Itu mana yang lebih stabil dibanding yang lain? Pilih XZ, YZ, XY, X kuadrat, Y kuadrat. Yang mana dari 4 itu yang pilih 2 yang relatif lebih stabil dari 2 yang lain. X kuadrat min Y kuadrat dengan gimana? Coba kamu pikirkan sebentar. Mana yang kira-kira 2 interaksi lebih stabil dibanding 2 interaksi yang lain? Kamu? Ya. Jadi saya ulangi pelan-pelan. Gini. Pokoknya yang DZ kuadrat begini, bentuknya begini, dengan ada itu ya, dengan begini sudah berinteraksi ya. Sudah kita bahas. Hasilnya yang sigma dengan sigma bintang paling atas, betul. Sekarang ada yang begini, betul? Ini berinteraksi dan begini. Ada yang begini kan? Ini namanya apa tadi? X, Z. Ini YZ. Lalu ini X kuadrat min Y kuadrat dengan di sebelah sana gini kan. Terus ini XY. Nah, dari 4 itu ini mana yang interaksinya lebih baik kalau ingin menghasilkan orbital ikatan? Sebut apa? Sebut? Nggak tahu. Apa yang mana? Kira-kira. Coba bayangkan, yang begini dengan yang begini, dengan ini kan begini ya interaksinya ya. Dengan begini, ini dan ini, yang lebih kuat yang ini. Iya. Nah, kalau menurut kamu, yang gimana? Yang begini? Yang gini lebih kuat? Bukan yang begini? Bukan yang begini? Tapi yang begini? Ada yang geleng-geleng, tidak setuju. Jadi menurut kamu yang begini yang lebih kuat? Yang ada ikatan V sigmanya. Jadi X kuadrat min Y kuadrat sama 3Z kuadrat. 3DZ kuadrat sudah selesai kita bahas. Itu yang paling kuat sendiri, paling bawah. Ya kan? Sekarang pertanyaannya tinggal begini yang paling kuat atau begini? Kira-kira. Kalau tadi orbital P kan ada P apa? PZ itu kuat kan, saling berjabat tangan gini ya. Lalu ada P apa tadi ini kesepakatan kita tadi dari tadi? Ini apa? PX ya? Ini PY. Yang ini ikatan sigma kan? Yang ini ikatan pi, yang ini ikatan pi juga. Karena yang ini berjabat tangan, kalau ini cuma sentuhan malu-malu gini kan ya. Betul? Ya. Jadi ikatannya kan kurang kuat ya. Nah, sekarang kalau yang D gimana? Yang gini lebih kuat. Yang ini paling kuat yang begini, jelas, yang DZ kuadrat tadi. Yang begini itu relatif lebih kuat, asal ini plus ketemu plus, min ketemu min ya. Interaksi saling menguatkan. Jangan plus min plus, itu jadi bintangnya nanti. Ya. Ini lebih kuat karena ini masih relatif paling kuatnya yang begini. Gitu ya. Yang begini kenyentuhnya tidak terlalu banyak. Apalagi yang begini kan ini cuma malu-malu sentuh itu tadi. Betul. Ya.
Jadi urutannya adalah dz kuadrat paling kuat itu menjadi sigma. Lalu ini dengan ini sama atau berbeda? Sama aja. Ini apa namanya tadi orbitalnya? Apa? YZ. Karena ini Y, ini Z kan ya? Ini YZ. Lalu yang ini? XZ. Jadi YZ dan XZ itu yang menghasilkan ikat orbital molekul yang disebut sebagai orbital pi. Sedangkan yang ini dx kuadrat min y kuadrat ini dengan yang di sini pasangannya di sini berinteraksi, ini kan cuma malu-malu sentuhan itu kan, ikatannya lemah. Itu yang disebut sebagai ikatan delta. Kalau plus 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 min min plus 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 yang ini min 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 itu saling menguatkan. Jadi delta. Kalau yang diputar begini ini menjadi delta bintang gitu kan ya? Betul? Udah. Jadi ini disumbangkan oleh apa tadi? Saya ulangi, penutup nih, sudah selesai. Apa ini? 3dz kuadrat. Bagus. Anda memang di kelas harus jangan pakai definisi belajar mengajar di Indonesia yang berbeda dengan di Korea dan Jepang. Saya pernah bilang ya. Gimana Indonesia definisi belajar mengajarnya? Dosen menggunakan mulut dan tangannya. Mahasiswa menggunakan mata dan tangannya. Dua-duanya tidak menggunakan otaknya. Itu katanya definisi belajar. Jadi kalau yang benar itu dua-duanya menggunakan otaknya gitu kan ya harusnya. Oke. Ini interaksi apa? 3D XZ dengan 3D YZ. Yang ini yang delta dari 3D XY dengan 3D X kuadrat min Y kuadrat. Gitu kan ya? Dan itu urutan kekuatan ikatannya jadinya. Sigma itu paling kuat, pi itu relatif lebih lemah, delta itu paling lemah. Berdasarkan interaksinya seefektif apa? Ini paling kuat, ini agak kuat, yang begini itu lemah, ya. Oke, saya kira untuk pertemuan kali ini itu kita teruskan Rabu depan.